Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita baca Fatihah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW dan kepada guru-guru kita. Semoga senantiasa kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjutkan secara pribadi masing-masing dengan membaca selawat 100 kali. Anak-anak, untuk memperjelas materi kita pada bab 6 adalah tahammul wal ada. Tahammul itu artinya proses penerimaan hadis, ada artinya proses penyampaian hadis. Jadi kalau digabung, tahammul wa ada itu adalah sebuah proses penerimaan sekaligus penyampaian hadis. Kemudian untuk tahammul, untuk peta konsepnya, ada beberapa cara penerimaan hadis, ada sama, qiraah, ijazah, munawalah, mukatabah, al-i'lam asyakh, wasiat, kemudian wijadah. Kemudian saya ambil poin-poin penting. Ini kata kunci yang harus kalian pahami. Kata kunci yang harus kalian pahami. Kalau aradu membaca di hadapan guru, muawalah ini memberikan, al-i'lam. Kata-kata kunci ini harus dipaham ya, harus dipaham. Kemudian syarat-syarat orang yang tahammul, syarat-syarat orang yang menerima hadis. Ini artinya nanti orang-orang yang diperhitungkan untuk dianggap layak atau menerima hadis itu nanti dijelaskan di sini. Kemudian metode tahammul. Metode tahammul seperti yang saya lihat di peta konsep di atas ada 8. Kita ambil sama. Yang sama ini jelasnya seorang guru membacakan hadisnya, baik yang dihafal atau ditulis di hadapan murid. Jadi murid mendengarkan. Kemudian pada poin ini berarti ada pertemuan antara guru dan murid ini. Kemudian yang kedua adalah membaca di hadapan guru atau al-ardu atau qiraah al-syekh atau istilah lainnya adalah al-ardu. Pada konteks ini murid yang membaca, kemudian guru yang menyimak, jadi langsung bisa ditanggapi guru misal ada kesalahan murid. Maka dalam konteks ini derajat sama dengan al-ardu atau qiraah al-syekh ini banyak yang mengatakan seimbang karena ada pertemuan guru dan murid, dan rata-rata hadis sahih atau hasan rata-rata melalui metode ini. Kemudian ijazah. Poin yang ketiga adalah ijazah. Ijazah itu apa? Jadi guru memberikan ijazah kepada murid untuk menggunakan atau meriwayatkan hadisnya. Kemudian ada munawalah. Munawalah di sini, kalau ijazah itu lebih luas, tapi kalau munawalah ini yang diberikan tulisan atau kitab ini adalah dariku dan silahkan diriwayatkan. Ini. Kemudian ada mukatabah. Mukatabah ini juga seorang ahli hadis menulis sendiri sebagian hadis atau menyuruh orang lain untuk tulisan tersebut diberikan kepada murid yang hadir. Ini adalah bentuk-bentuk penerimaan. Jadi transfer ilmu hadisnya dari guru itu modelnya seperti apa? Saya kira bisa dilanjutkan dibaca. Nanti dibaca diberi garis bawah mana poin-poin yang penting. Kemudian ini
yang paling tidak diperbolehkan ini adalah wijadah. Wijadah ini tidak diperbolehkan. Kalau yang lain ada perbedaan pendapat. Kemudian untuk ada itu proses penyampaian. Di sini juga diterangkan orang yang menyampaikan hadis itu harus siapa. Berarti Islam kalau non muslim berarti tidak boleh. Artinya ketika seseorang non muslim menyampaikan sebuah hadis tidak diperhitungkan. Karena metode dalam penyampaian hadis ini jelas sama dengan model tahammul. Ini ada bagan ya, bagan. Ini ada bahasa tahammul dengan sama. Kalau di sini orangnya mengatakan sami itu, saya mendengar. Hadasani telah menceritakan kepadaku. Akhbaroni, mba'ani kolali, dakaroni. Ini adalah model sama, tahammul dengan sama, otomatis ketika tahammul ini selalu tahammul dan adanya selalu berkaitan. Jadi kalau ada istilah tahammul dan ada yang metode sama itu dengan cara ini sama itu. Untuk yang tahammul dengan membaca diharapkan guru penyampainya seperti qara'tu ala fulanin, fulan ini isinya syekh, atau quri'a ala fulanin wa ana asma'u, telah dibaca di hadapan syekh, saya mendengarkannya. Atau akhbarana qira'atan, ada kata-kata qira'atan alaih. Kemudian akhbarana fulanon ijazatan. Ini juga yang perlu diperhatikan ini. Kalau qira'ah alasya ada kata-kata qira'atan alaihi biasanya. Kalau ijazatan ada ijazah. Kemudian untuk metode munawalah ya ada munawalatan. Metode kitabah ada katabah. Metode iklam ada a'lamani karena a'lama yu'limu i'laman. A'lama yu'limu i'laman. Ini. Kemudian metode wasiat ini ada kata-kata bil wasiat, Kemudian metode wijadah itu ada kata wajatu, karena wajatu itu masdarnya wijadah. Nah, dari situ dapat kita paham tahammul dan ada itu harus sama. Model tahammulnya sama, model penyampaiannya adanya juga harus sama. Jadi sinkron. Makanya dari depan contohnya cukup satu. Yang menerima dengan sama, penyampaiannya juga seperti itu. Ini kata-kata kuncinya seperti itu. Itu sekedar pengantar. Saya kira nanti kalau anak-anak mempelajari dan membaca ini, saya kira nanti insya Allah bisa dipahami. Nah, demikian, silahkan dipelajari lebih lanjut. Diberi garis bawah pada poin-poin penting. Nanti untuk PTS itu dua bab tahammul wal ada, sekaligus bab yang satunya bab hadis berdasarkan penyandarannya. Demikian anak-anak, selamat belajar, melanjutkan mempelajari, jaga kesehatan selalu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.